Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumat dari kelas 11 Digital. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 13 mengenai Firewall dan Workplace. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tujuan materi. Yang pertama, konsep Firewall dan Workplace. Yang kedua, setting topologi. Yang ketiga, konfigurasi Firewall. Yang keempat, konfigurasi Flash ACMP. Yang kelima, kasus berbeda band switch pada ISP. Yang keenam, konfigurasi Workplace router Ploys. Yang ketujuh, konfigurasi Workplace dan Well Manage. Nah, masuk ke materi yang pertama yaitu konsep Firewall dan Workplace. Nah, jadi Firewall Workplace itu merupakan metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internetnya atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Nah, sebagai contohnya teman-teman bisa lihat pada gambar ini terdapat satu router yang memiliki dua jalur internetnya yaitu ISP 1 dan ISP 2. Nah, untuk konsep Firewall sendirinya itu ada sebuah mekanisme yang digunakan untuk menjaga agar sebuah layanan tetap berjalan meskipun perangkat utamanya mengalami gangguan. Nah, jadi kalau perangkat utama tiba-tiba mati atau error atau tidak merespons, sistem akan otomatis memindahkan tugasnya ke perangkat cadangan. Nah, tujuan untuk supaya layanan tetap aktif tanpa putus konsepnya seperti ini. Misal kita punya dua perangkat yang primer dan sekunder. Primer itu yang aktif sekali-kali, sedangkan sekunder sebagai cadangan. Dan sistem akan melakukan pengecekan terus-menerus ke perangkat utama. Nah, kalau hasil pengecekannya menunjukkan bahwa primer sedangkan bermasalah, maka sekunder langsung mengambil alih secara otomatis. Nah, proses pengambilan alih ini yang disebut turnover. Nah, di sini kan contohnya terdapat dua ISP. Nah, antara dua ISP ini salah satunya akan aktif dan salah satunya akan tidak aktif. Jadi misalkan nantinya tidak, jika ISP 1 ini turun atau error, maka ISP 2 lah yang akan menjadi backup untuk menggantikannya ya teman-teman. Nah, sedangkan konsep Workplace ini untuk membagi beban traffic ke beberapa server atau beberapa koneksi agar tidak menumpuk di satu jalur. Nah, tujuannya supaya akses lebih cepat, stabil dan tidak terjadi overload. Jadi kedua jalur internet akan sama-sama aktif. Nah, materi selanjutnya yaitu setting topologi. Nah, jadi di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router yang bertindak sebagai router customer. Nah, untuk IP di kedua router ISP saya setting secara statik dan sudah terakses oleh internet. Selanjutnya kita bisa memberikan IP di microtip customer. Tetapi sebelum itu kita bisa setting IP address di kedua router ISP terlebih dahulu, yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Nah, caranya teman-teman bisa masuk ke router ISP 1. Di sini kita masuk di box. Nah, di sini ke router ISP 1 ya teman-teman. Nah, kalian bisa klik IP, lalu pilih addresses. Nah, kemudian kita tambahkan IP gateway-nya. Nah, di sini kita tuliskan seperti ini. Untuk internetnya kita menggunakan network 2. Nah, jadi kita apply, lalu oke. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk ke router ISP 2. Caranya kita lakukan sama seperti yang tadi teman-teman. Nah, di sini kita tuliskan IP-nya. Nah, interface itu kita menggunakan network 2. Nah, kemudian kita apply, lalu oke. Nah, di sini saya sudah bisa login ke Winbox menggunakan parameter dan menggunakan IP dari ISP 1. Nah, kemudian kita bisa pilih menu IP, lalu addresses, lalu kita klik tambah. Nah, di sini kita tuliskan 192.168.1.2/24 teman-teman. Nah, internet itu menggunakan FA1. Selanjutnya kita bisa apply, lalu oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan lagi. Nah, di sini tulisan IP-nya yaitu 1.2.16.1.2/24. Nah, di sini interface-nya kita menggunakan FA2. Lalu di sini kita apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan setting agar router customer dapat mengakses internet yang ingin ditambahkan default route baik yang mengarah ke interface 1 ataupun interface 2. Di sini kita klik menu IP, kemudian pilih routers. Nah, di sini kita klik add. Nah, di sini ada destination address-nya biar saja default. Nah, kemudian untuk tingkatnya kita tambahkan 168.1.1. Nah, seperti kita apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi, klik add. Nah, di sini untuk destination address-nya kita biarkan. Nah, default-nya untuk kebanyakan itu kita masukkan 1.2.16.1.1. Nah, seperti kita apply, lalu oke. Nah, teman-teman perhatikan pada slide-nya untuk mengarah ke router 1, informasinya itu adalah AS atau aktif. Tapi sedangkan untuk ISP 2, informasinya hanya AS atau static, artinya tidak aktif ya teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan konsep failover. Nah, kemudian kita setting IP DNS-nya. Nah, ini lalu kita ke IP, lalu ke DNS. Nah, setelah itu server kita klik 888. Kemudian kita apply, lalu oke. Nah, maka nantinya jika teman-teman ingin ping menggunakan atau ping google.com, nantinya dia akan langsung berhasil ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat dua PVC yang belum terkoneksi, maka di sini kita melakukan konfigurasinya ya teman-teman. Nah, pertama kita nyalakan PVC-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita sambungkan ke PVC-nya. Nah, pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan 3 dan 4. Dan nah, di sini kita bisa masuk ke Winbox customer. Nah, kemudian di sini kita pilih menu bridge. Kemudian tambahkan. Sini untuk saya
tambahkan bridge left class. Nah, jika sudah kita apply lalu oke. Nah, kemudian kita ke menu port. Nah, di sini kita tambahkan. Kemudian untuk interface-nya kita menggunakan ETA3. Nah, untuk bridge-nya kita gunakan yang bridge trap push. Kemudian kita apply lalu oke. Nah, di sini interface-nya kita menggunakan enter 4. Nah, untuk bridge-nya itu bridge trap customer. Nah, jika sudah kita apply lalu oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan IP di interface-nya bridge. Nah, caranya teman-teman bisa buka menu IP. Kemudian pilih addresses. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di sini kita tuliskan IP-nya 10.1/24. Nah, di sini untuk interface-nya kita menggunakan bridge trap customer. Nah, jika sudah kita apply lalu oke. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman untuk setting DHCP servernya. Kita klik menu IP lalu DHCP server. Nah, di sini untuk interface-nya kita menggunakan interface bridge-nya. Di sini kita bisa DHCP setup. Nah, kemudian interface-nya bridge customer. Nah, jika sudah kita next aja. Lalu oke. Nah, di sini sukses. Kemudian yang terakhir kita akan konfigurasi. Nah, teman-teman, di sini kita pilih menu IP lalu firewall. Kita ke NAT lalu tambahkan. Nah, di sini kita memiliki 2 ISP, maka kita akan konfigurasi NAT-nya 2 kali ya teman-teman. Di sini untuk chain-nya itu menggunakan SRC. Nah, lalu untuk interface-nya enter 1 dulu. Nah, di sini untuk action-nya kita menggunakan square root. Kemudian kita bisa apply lalu oke. Nah, kita bisa klik tambah lagi. Nah, di sini pada chain-nya kita SCMR untuk output interface-nya menggunakan method web. Lalu ke action menggunakan square root. Nah, kemudian kita bisa apply lalu oke. Nah, kemudian jika sudah dikonfigurasi semua, kita bisa request ke IP DHCP pada VPC. Nah, kita coba klik dulu. Nah, di sini kita menggunakan IP DHCP. Nah, di sini sudah berhasil dapat VPC, jadi kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini pada VPC 2 juga berhasil teman-teman. Nah, kemudian di sini bisa ke VPC 1 lalu kita tetapin dan tentukan. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi failover. Failover itu hanya menggunakan satu PVC saja dan yang satunya sebagai backup. Maka cara memainkan failover supaya bisa luas, kita bisa menggunakan yang namanya parameter destination. Nah, destination ini digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Nah, jadi semakin besar nilai destination tersebut maka semakin tidak diprioritaskan. Nah, langsung saja kita mengimplementasikan ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa pakai IP lalu routers. Nah, di sini saya akan mengubah parameternya menjadi lebih besar sehingga nantinya yang aktif adalah ISP2. Maka di sini saya akan perbesar destination untuk yang mengarah ke ISP1. Nah, di sini pada destination saya akan tambahkan menjadi 10. Nah, jika sudah kita apply lalu oke. Nah, maka teman-teman bisa lihat untuk jalur internetnya akan otomatis berpindah ke ISP2. Namun jika destination-nya sama, maka Mikrotik akan by defaultnya menentukan prioritas yang akan digunakan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal fitur check gateway. Untuk saat ini jalur internet yang digunakan adalah ISP2 dan ISP1 sebagai backup. Nah, jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway-nya yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses. Nah, jika gateway-nya utama tidak dapat dijangkau karena masalah, maka root dapat secara otomatis beralih ke gateway secara cadangan untuk menjaga konektivitas. Nah, jadi kesimpulannya Mikrotik customer akan menantiasi mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Nah, langsung saja kita cek gateway-nya pada jalur SP. Nah, kemudian kita pilih menu IP, kemudian root. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali pada. Nah, kemudian pada check gateway kita ganti menjadi ping. Maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Kemudian bisa kita apply lalu oke. Nah, kemudian kita bisa disable pada ISP2 yang mengarah ke customer. Yang 2 ini kita disable. Untuk memastikan ia sudah beralih secara otomatis, kita bisa ke router customer. Dan di sini kita pilih IP, lalu root. Nah, di sini dia sudah berpindah ke ISP1. Lalu bagaimana jika kita menggunakan check gateway, maka nantinya router akan menggunakan ISP2 atau ISP utama walaupun IP-nya sudah kita disable. Nah, di materi selanjutnya kita akan konfigurasi load balance ICMP. Nah, load balance menggunakan 2 jalur ISP, maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ISP2. Nah, kemudian kita masuk ke router customer. Nah, kita akan hapus default rootnya baik yang mengarah ke ISP1 ataupun 2. Di sini kita pilih menu IP, kemudian routers.
Nah, di sini kita bisa hapus default. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi. Nah, destination address-nya kita biarkan default, kemudian gateway-nya kita isi untuk 2 ISP. Di sini kita bisa isikan 192.168.1.1/24. Nah, di sini pada gateway-nya kita isikan 192.168.1.1, lalu kita bawahnya kita isikan 172.16.1.1. Nah, jika sudah kita apply, lalu OK. Nah, ini berarti kita bisa akses internet melalui kedua ISP, entah itu di ISP 1 ataupun di ISP 2. Lalu teman-teman bisa langsung uji coba di kedua divisi ya teman-teman. Nah, di divisi 1 dan divisi 2 kalian bisa ketikkan ping 88 dan Google.com ya teman-teman. Nah, di sini nantinya bisa dilihat bahwa divisi ini jalur internetnya pertama ke interface bridge, kemudian ke ISP 2, setelah itu baru terhubung ke internet. Nah, teman-teman lakukan hal yang sama juga di divisi 2 ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Jadi di sini kita akan coba pada ISP. Nah, ISP itu bandwidth-nya yang berbeda-beda. Misal ISP 1 yaitu 2 Mbps dan ISP 2 bandwidth-nya itu 8 Mbps. Maka nantinya berbeda perbandingan, bukan lagi 50:50, namun 1:4. Nah, oke, langsung saja kita konfigurasi pada Winbox. Kita buka ke Winbox Customer. Nah, kita pilih menu IP, lalu nah, di sini kita double klik, yang ini double klik. Kemudian di sini perbandingannya itu 1:4. Nah, pada bagian gateway-nya kita sediakan 5 kolom. 192.168.1.1. Nah, kemudian yang kedua kita tuliskan 172.16.1.1. Nah, kemudian yang ketiga ini 172. 16.1.1. Nah, kemudian ini ini juga sama ya teman-teman. Lalu yang terakhir juga sama. Nah, jika sudah kita bisa apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan trace dari mikrotik. Di sini kita bisa pilih menu tools, trace router. Nah, di sini pada trace router-nya kita isikan IP Facebook. Nah, cara melihat IP Facebook yaitu kita ke Comment.com terdahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan ns logbook facebook.com. Nah, kemudian enter. Nah, di sini kita mendapatkan IP yaitu ini ya teman-teman, 31.95.35. Nah, kemudian untuk protokolnya gunakan yang ICMP. Nah, jika sudah kita start. Nah, ini menyatakan informasi bahwa menggunakan ISP 2 ya teman-teman. Nah, di sini pada divisi 1 kita bisa tuliskan IP yaitu IP 10.10.10 11/24, lalu 10.10.10 sebagai gateway-nya, lalu /24. Nah, lalu kita ketikkan IP DNS 888, lalu enter. Lalu kita show IP. Nah, lakukan juga pada divisi 2. Kita ketikkan IP. Nah, di sini divisi 2 kita ketikkan IP 10.10.10.12/24, lalu di sini sebagai gateway-nya /24, lalu enter. Nah, kita ketikkan IP DNS 8888, jadi enter. Nah, di sini saya sudah setting gateway-nya divisinya secara statik dengan IP 10.11 untuk divisi 1 dan untuk divisi 2 10.12. Nah, keduanya juga memiliki IP DNS 888. Dan keduanya juga memiliki IP DNS 888. Router customer lalu menu IP, lalu ke routers. Nah, yang ini kita disable. Nah, kita masuk ke luas. Dan di sini kita klik tambah. Untuk scan address-nya kita menggunakan 10.10.10.11. Nah, untuk tabelnya kita menggunakan divisi 1. Nah, kemudian jika sudah kita apply, lalu oke.
Nah, kemudian kita buat lagi untuk divisi 2-nya, teman-teman. Nah, di sini taruhnya divisi 2. Nah, jadi kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, fungsi dari tabel ini ialah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.12 yang ingin akses ke internet, maka Microtik akan merujuk ke tabel routing yang ada di divisi 2 untuk menentukan jalur yang tepat. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu plus. Nah, di sini yang kanan kita yang ini kan ada pilihan all, main, dan divisi 1 lalu divisi 2. Nah, ini adalah kelompok routing tabelnya ya. Nah, di sini kita pilih yang all saja. Nah, lalu kita tambahkan, kita klik add. Nah, untuk destination address-nya kita biarkan saja default. Nah, untuk gateway-nya 192.168.1.1. Nah, kemudian untuk routing map-nya menggunakan divisi 1. Nah, kemudian kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, kita bisa klik add lagi. Nah, kemudian gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Nah, kemudian untuk total routing map-nya kita bisa menggunakan divisi 2. Lalu selanjutnya kita bisa astagfirullah. Nah, di sini untuk routing map-nya kita menggunakan divisi 2. Nah, selanjutnya kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada 2 jalur internet dulunya sudah aktif ya, teman-teman. Lalu kita materi yang terakhir yaitu konfigurasi jalur workplace firewall manage. Jadi firewall manage ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, teman-teman bisa ke router customer. Nah, di sini kita klik IP, lalu firewall. Nah, kemudian ke filter device ke mainstream. Nah, kemudian klik tambahkan. Nah, untuk chain-nya kita menggunakan priority, kemudian string address-nya menggunakan 10.10.10.12. Nah, untuk action-nya kita bisa menggunakan MAC routing. Nah, untuk new routing MAC di sini contohnya kita menggunakan strap ISP1. Nah, jika sudah kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini kita copy, kemudian pada generalnya kita kasih sama, lalu pada actionnya di sini menggunakan MAC routing, lalu di new routing MAC ini kita menggunakan main ISP2. Setelah itu apply, lalu oke. Nah, kemudian kita bisa klik IP, lalu pilih terus. Nah, kemudian di sini kita klik tambahkan. Lalu untuk destination address-nya kita menggunakan default, lalu gateway-nya kita ketikkan 192.168.1.1. Kemudian untuk routing map-nya menggunakan yang Minimal ISP1. Nah, kemudian kita apply, lalu oke. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan uji coba dengan cara masuk ke divisi 1, kemudian teman-teman bisa lakukan pin 88, lalu setelah itu teman-teman bisa press teman-teman divisi 1 yang akan melewati ISP1 ya, teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa apakah hanya sampai divisi 2, maka divisi 2 juga yang melewati ISP2 untuk melewati internet. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.